Oke, sekarang saya bermaksud berbagi pengalaman bagaimana membuat kuesioner dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Untuk itu, Anda buka web browser Anda, boleh menggunakan web browser apapun. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian setelah itu, Anda boleh cari My Drive. Oke, sampai Anda ketemu Google Drive. Anda pilih Google Drive. Nah, setelah Anda masuk ke tampilan website Google Drive, Anda buka ya Google Drive Anda dengan menggunakan akun yang Anda sudah punyai. Ya, buka Drive Anda, tunggu sampai jendela Google Drive Anda ditampilkan. Kebetulan saya mempunyai beberapa akun, ya saya pilih akun yang ingin digunakan di dalam pembuatan kuesioner. Ini tampilan akun Google Drive yang saya punya, dan kalau Anda perhatikan pada akun Google Drive saya di sini saya mempunyai beberapa folder, ya. Kebetulan saya mempunyai 4 buah folder. Nah, dibiasakan ketika Anda mau membuat formulir dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir, Anda membuat folder terlebih dahulu ya agar data Anda terorganisir atau tersimpan pada folder tertentu, tidak bercampur dengan file atau formulir-formulir yang lain. Untuk itu, saya bermaksud menyimpan di folder seminar and webinar, misalkan di sini. Kemudian untuk membuat folder baru, Anda klik kanan mouse, Anda pilih folder baru. Saya ketikkan misalnya saja kuesioner penelitian, misalkan saja, kemudian buat. Maka sekarang di folder seminar and webinar saya punya kuesioner penelitian di sini. Nah, kita pilih ya kuesioner penelitian ini. Oke, saya pilih kuesioner penelitian dalam keadaan kosong, belum ada apapun. Nah, sekarang kita coba merancang dan membuat formulir berupa kuesioner yang di dalamnya berisi pertanyaan yang meminta tanggapan baik secara tertutup menggunakan skala Likert dan juga pertanyaan terbuka. Nah, untuk itu Anda pilih plus. Kebetulan saya menggunakan Google Form-nya berbahasa Indonesia. Tetapi kalaupun Anda misalkan saja Google Form-nya masih menggunakan default-nya bahasa Inggris, sama saja tidak menjadi masalah. Berarti Anda pilih baru atau new, tunggu ya sampai ditampilkan menu-menu pilihan dari fitur yang ada pada Google Drive. Anda cari Google Formulir atau Google Form, kemudian di sini ada dua pilihan, formulir kosong atau dari template. Kita pilih formulir kosong atau blank form. Oke, tunggu sampai tab formulir baru atau perancangan formulir baru ditampilkan. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda mengisi judul daripada kuesioner atau formulir kuesioner yang akan Anda rancang. Kebetulan saya sudah menyiapkan desain daripada kuesionernya. Memang dibiasakan ketika Anda mau merancang sebuah formulir menggunakan Google Form atau Google Formulir, Anda siapkan dulu desain rancangan isi formulir yang akan Anda buat agar cepat dan tinggal copy paste gitu kan. Nah, kebetulan judulnya adalah kuesioner. Sebagai contoh, tanggapan pemakaian aplikasi e-filing pelaporan SPT oleh wajib pajak. Ini rencana judul kuesionernya. Kemudian ada beberapa data yang ingin saya coba kumpulkan. Yang pertama adalah data responden, jenis kelamin, pria atau wanita, tanpa membutuhkan informasi nama ataupun alamat email. Karena ingin kerahasiaan daripada responden tetap terjaga. Kemudian usia, ya, tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan, ya, yang ingin saya coba kumpulkan sebagai profil daripada responden. Sehingga saya dapat memetakan gitu ya, responden saya itu ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertutup memakai skala Likert maupun pertanyaan terbuka, itu profil respondennya bisa tergambarkan dalam penelitian. Kemudian ada pertanyaan, apakah pernah menggunakan aplikasi e-filing? Kalau ya, maka dilanjutkan ke pertanyaan tertutup untuk menjawab kuesioner yang
yang ingin diisi oleh responden. Tetapi kalau dijawab tidak, berarti kan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke pengisian tanggapan terhadap pengalaman memakai aplikasi e-filing-nya. Nah, kalau ternyata jawab tidak, maka langsung ke section atau bagian penutup atau bagian terakhir. Nah, untuk itu ini rencana kuesioner yang ingin kita pakai sebagai contoh pembuatan. Ya, di sini ada 3 variabel sebagai contoh, yaitu persepsi manfaat dari penggunaan aplikasi e-filing, keamanan security dari aplikasi pemakaian aplikasi e-filing, dan persepsi kemudahan penggunaan ya dari aplikasi e-filing. Dengan secara tertutup yang dipilih memakai jawaban 1, 2, 3, 4, 5 dari sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju, skala Likert. Ditutup dengan pertanyaan terbuka berupa meminta pendapat atau saran tentang aplikasi e-filing. Jadi ada 3 bagian yang ingin saya buat. Oke, kita kembali ke desain kuesionernya, ke sini. Yang pertama adalah formulir. Yang akan Anda rancang itu mau diberi judul apa? Judulnya saya copy paste aja dari sini. Ini judulnya. Oke, misalkan saja. Ya, saya copy, kemudian saya Ctrl V atau paste ya, paste. Nah, kemudian deskripsinya adalah pelaporan SPT pajak oleh wajib pajak misalnya saja. Ini untuk deskripsinya. Bebas, Anda tentunya disesuaikan dengan rencana kuesioner yang akan Anda buat di sini ya. Oke, jadi judulnya adalah kuesioner tanggapan pemakaian aplikasi e-filing ya untuk pelaporan SPT oleh wajib pajak. Ini rencana judul kuesionernya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mulai dengan menampilkan pertanyaan untuk mengumpulkan data responden sebagai bagian dari profil responden kita. Yang pertama saya ingin menanyakan jenis kelaminnya. Oke, di sini saya ketikkan di pertanyaan pertama yang sudah disiapkan. Di sini saya memakai huruf besar aja, jenis kelamin. Oke, nah tentunya kan kemungkinan pilihannya hanya 2, pria atau wanita. Nah, untuk memudahkan, saya menggunakan 2 kemungkinan, menggunakan pilihan ganda ya atau drop down. Ya, kalau pilihan ganda berarti Anda hanya boleh memilih 1. Ya, begitu juga drop down. Beda dengan kontak centang. Kalau kontak centang Anda boleh memilih lebih dari 1. Jadi saya pilih misalkan drop down saja, jadi memakai tombol pilihan ke bawah. Oke, opsi pertama saya ketikkan pria. Opsi kedua pilihannya wanita misalkan saja. Oke. Iya. Nah, kalau sudah di bawah ada pertanyaan ya, pemilihan apakah pemilihan jenis kelamin ini wajib diisi? Kalau Anda pilih seperti ini, maka pemilihan jenis kelamin ini sebagai profil responden itu wajib diisi ya, wajib diisi. Artinya tidak boleh dikosongkan. Sementara saya pilih wajib diisi ya. Nah, kemudian kalau Anda membutuhkan deskripsi ya atau keterangan untuk pertanyaan ini, Anda bisa pilih yang titik 3 ini. Anda pilih deskripsi untuk menampilkan keterangannya. Sementara saya tidak memakai deskripsi karena sudah cukup jelas. Oke, pertanyaan yang kedua. Untuk menambah pertanyaan yang kedua, simpan di pertanyaan yang terakhir, yang diberi garis vertikal biru ini, plus berarti kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah usia. Di sini saya ketikkan usia. Ya, usia di sini saya menggunakan jawaban singkat saja, ya, jawaban singkat saja. Ya, cukup di sini. Kenapa saya memilih jawaban singkat? Agar responden diberi kebebasan untuk mengetikkan, karena sulit untuk memakai pilihan ganda ataupun tombol drop down karena pemilihannya cukup banyak. Oleh karena itu di sini saya pilih jawaban singkat. Anda boleh diberi deskripsi misalnya saja usia. Di sini saya beri keterangan usia Anda berapa tahun ya, berapa tahun di sini. Oke, tanda tanya. Jadi langsung informasinya adalah tahun gitu ya, informasinya tahun. Juga wajib diisi. Ini pertanyaan yang kedua.
Nah, saya selalu membiasakan setelah membuat satu atau dua pertanyaan, saya preview dulu. Saya pratinjau dulu. Saya lihat dulu hasilnya. Untuk mempratinjau atau melihat hasilnya, Anda gunakan ini, pratinjau yang gambar atau icon mata atau preview. Klik. Ini loh tampilan nanti kuesioner ketika diterima oleh responden. Judulnya kuesioner tanggapan pemakaian aplikasi e-filing, ya. E-filing ya di sini. Nah, deskripsinya pelaporan SPT oleh wajib pajak. Di sini ada tanda bintang wajib. Kenapa? Karena jenis kelamin dan usia memang harus diisi. Jadi nanti waktu mengisi jenis kelamin, di sini Anda tinggal pilih pria, misalnya saja usianya berapa? Usia Anda misalnya cukup ketikkan 60 misalkan seperti ini. Atau misalnya saja 35 misalkan seperti itu. Ya, nah ini contoh tampilan preview atau pratinjau desain kuesioner untuk pengumpulan profil responden ya, atau biodata responden. Saya batalkan dulu, saya tidak kirim. Saya X, kembali ke desain. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Kalau kita lihat berikutnya, oh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berarti di posisi pertanyaan yang terakhir ada tanda biru di sini plus saya ketikkan berikutnya tingkat pendidikan. Oke, boleh juga Anda copy dari sini tulisannya kalau tidak mau mengetik. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya pilih pilihan ganda aja supaya Anda mengenal bagaimana menggunakan drop down yang ini. Kemudian ini memakai jawaban singkat dan yang ini yang terakhir tingkat pendidikan menggunakan pilihan ganda. Di sini misalnya saja SMA dalam kurung sederajat di sini atau sederajat. Kemudian berikutnya misalkan saja diploma ya, diploma atau di sini dalam kurung D3 dalam kurung diploma. Berikutnya misalkan saja S1 dalam kurung sarjana. Kemudian berikutnya S2 dalam kurung misalkan saja magister. Kemudian terakhir S3 ya dalam kurung doktor. Oke, atau boleh Anda copy paste dari form yang sudah disediakan atau pada dokumen Microsoft Word yang sudah disediakan. Kalau sudah, ini untuk pemilihan tingkat pendidikan. Tidak perlu memakai description, sudah jelas. Saya preview dulu, pratinjau. Ini loh tampilannya. Jadi Anda bisa memilih jenis kelamin, wanita, usia, misalnya saja 35. Kemudian tingkat pendidikan Anda dapat pilih seperti ini. Karena berupa tombol pilihan, tentunya Anda hanya bisa memilih di sini salah satu ya. Mungkin ini tingkat pendidikan terakhir mungkin ya. Oke, di sini saya batalkan. Oke, berarti saya membutuhkan informasi bahwa ini adalah tingkat pendidikan terakhir. Di sini wajib diisi juga. Deskripsinya di sini adalah pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Oke, ini untuk pengisian di sini data responden. Pertanyaan yang berikutnya adalah apakah pernah menggunakan e-filing? Oke, berarti saya tambahkan di pertanyaan yang terakhir plus lagi di sini. Di sini pertanyaan apakah pernah menggunakan aplikasi. Oke, saya pakai huruf besar aja biar jelas ya. Apakah pernah menggunakan aplikasi e-filing? Ya, di sini e-filing, tanda tanya. Di sini saya pilih pilihan drop down juga. Ya, saya pilih drop down juga. Ya, di sini pilihan drop down juga. Di sini ya. Kemudian di sini tidak. Tidak. Oke, ya, kemudian tidak. Oke. Nah, ini adalah jawaban yang harus diisi juga oleh responden. Harus diisi juga oleh responden. Nah, sekarang kalau misalkan saja responden mengisi ya, berarti melanjutkan ke pertanyaan tertutup berupa skala Likert. Tetapi kalau dijawab tidak, berarti dia tidak perlu melanjutkan ke pengisian pertanyaan tertutup.
yang memakai skala Likert, tetapi langsung dianggap loncat lanjut ke penutup daripada kuesioner karena ternyata responden ini belum pernah menggunakan aplikasi e-filing sehingga tidak bisa diminta tanggapannya terhadap pengalaman menggunakan e-filingnya ya. Nah, untuk itu ya saya coba preview dulu. Ya, preview dulu. Ini loh tampilannya. Yang terakhir di sini adalah pemilihan pertanyaan apakah pernah menggunakan aplikasi e-filing ya atau tidak. Oke. Nah, di sini saya batalkan dulu. Saya tutup. Nah, sekarang ya saya ingin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu kelompok tanggapan pengalaman pemakaian aplikasi e-filing, di mana jawabannya itu ya menggunakan pilihan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju memakai skala Likert. Nah, untuk itu berarti saya butuh menambahkan pertanyaan berikutnya. Nah, cuma saya ingin bagi dalam beberapa bagian atau section. Khusus untuk data responden, saya anggap bagian 1, section 1. Sedangkan yang tanggapan pengalaman pemakaian aplikasi e-filing itu adalah section 2. Nah, untuk itu saya akan di posisi pertanyaan terakhir, saya akan tambahkan section baru atau bagian baru. Saya tambahkan bagian di sini, klik. Ya, ada tanda sama dengan untuk menambahkan bagian sehingga otomatis yang paling atas ini merupakan bagian 1 dari 2 bagian dan ini sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian 2 ini berisi tentang tanggapan pengalaman pemakaian e-filing. Oke, saya copy dari sini saja, Ctrl C, saya tempatkan di sini, Ctrl V. Oke, kemudian deskripsinya saya pakai ini aja, keterangan ini untuk deskripsinya. Oke, saya tempatkan di sini. Ini deskripsi untuk bagian 2. Oke, setelah Anda menambahkan bagian atau section yang akan dipakai untuk meminta tanggapan dalam bentuk pertanyaan tertutup ya, menggunakan skala Likert, maka Anda mulai dengan mengisikan pertanyaannya. Untuk itu Anda pilih plus. Oke, nah setelah dipilih plus, di sini kita coba lihat konsep pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Ada 3 variabel yang ingin kita coba tanyakan, yaitu persepsi manfaat, variabel keamanan, dan variabel persepsi kemudahan penggunaan. Variabel persepsi manfaat ada 3 indikator, kemudian variabel keamanan ada 3 indikator juga, dan persepsi kemudahan ada juga 3 indikator. Nah, saya ingin mencoba pertanyaan yang pertama dulu, yang ini, penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktivitas individu. Saya copy paste aja, Ctrl C, copy, saya tempatkan sebagai pertanyaan di sini. Ctrl V, ya, paste. Nah, pilihannya di sini, ya, karena kebetulan pertanyaan tertutup berupa skala Likert sudah disediakan di sana skala linear. Karena kebetulan saya memakai Google Formulir berbahasa Indonesia. Tapi kalau memakai Google Form berbahasa Inggris, defaultnya pilihannya skala Likert. Nah, biarkan pilihan itu. Kemudian jawabannya ada 1 sampai dengan 5. Anda boleh kalau ternyata Anda skala Likertnya sampai 4, ya Anda tinggal ganti 4 atau sampai 6 jadi ganti 6. Nah, dengan keterangan 1 itu adalah sangat tidak setuju. Tidak setuju di sini ya. Sedangkan yang paling tinggi 5 ini adalah sangat setuju. Oke, ini optional, boleh tanpa keterangan. Nah, kalau sudah, karena ini harus diisi, wajib diisi, saya beri pemilihan ini bahwa pertanyaan ini wajib diisi. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Plus lagi, pertanyaan yang kedua ini, penggunaan sistem mampu meningkatkan efektivitas kinerja pemakai. Saya copy, Ctrl C, saya simpan di pertanyaan yang kedua, seperti ini. Masih pilihannya skala linear, ya. Kemudian keterangannya sama di sini sangat tidak setuju, paling rendah 1, dan yang paling tinggi di sini adalah sangat setuju. Oke, ya. Kemudian ini pun wajib diisi. Berikutnya lagi, yang terakhir ya untuk variabel persepsi manfaat ya. Ini indikator terakhir pertanyaannya adalah penggunaan sistem bermanfaat bagi pemakai. Saya copy juga, saya tempatkan di sini.
Oke, seperti ini sama Anda pilih di sini skala linier atau skala Likert. Di sini sangat tidak setuju. Dan di sini sangat setuju. Oke. Ya. Nah, kelemahan daripada menggunakan pemilihan seperti ini adalah Anda harus mengetikkan atau meng-copy paste satu persatu per setiap indikator pertanyaan pada setiap variabel. Itu kelemahannya. Walaupun banyak alternatif yang dapat Anda gunakan, misalkan saja menggunakan form builder, sehingga Anda bisa copy paste langsung ya, seperti itu. Tapi sementara kita copy satu persatu sesuai dengan indikator yang ditanyakan per setiap variabel. Nah, kita coba dulu, saya preview di sini. Seperti ini pratinjau. Jenis kelamin saya isi pria, usianya saya isikan misalkan 25 tahun, kemudian sarjana, misalkan saja apakah pernah menggunakan aplikasi e-filing. Nah, di sini saya pilih ya. Nah, kalau dipilih ya, harusnya memang lanjut ke bagian 2 atau section 2 ya di sini. Nah, kebetulan di sini ya hanya dua kemungkinan. Ya, kalau ya lanjut ke section 2, tapi kalau dipilih tidak, dia akan lanjut ke section terakhir tanpa harus mengisi tanggapan pengalaman pemakaian e-filingnya. Anda lihat di sini, ini pertanyaan skala Likert. Jadi satu persatu ya. Anda tinggal pilih, oh ternyata ini loh untuk jawaban penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktivitas individu. Kemudian meningkatkan efektivitas, iya betul. Bermanfaat enggak? Ya betul, sangat setuju. Baru tinggal dikirim. Sementara saya tidak kirim dulu, saya batalkan. Di sini saya tutup. Nah, sekarang ya, sekarang saya masih belum memberikan di sini conditional ya. Kalau saya jawab tidak, dia tidak boleh masuk ke bagian 2. Nah, untuk itu di sini saya tambahkan di posisi terakhir bagian penutup. Saya tambahkan bagian penutup di sini, tambahkan bagian. Saya tambahkan bagian ketiga. Bagian ketiga ini isinya ini, pendapat dan saran. Ini saya copy ya, pendapat dan saran. Sini saya kopikan di sini. Oke. Ya. Di sini kemudian pertanyaannya adalah ya pendapat dan saran Anda tentang e-filing. Jadi walaupun misalkan saja belum pernah menggunakan, diminta sarannya gitu ya. Ada kemungkinan dia tidak menggunakan karena tidak mengetahui. Jadi sarannya apa? Ini pertanyaan yang ditanyakan berupa paragraf, karena ada dua kemungkinan, jawaban singkat karena ini pertanyaan terbuka, atau paragraf. Nah, saya pilih paragraf agar dia bisa leluasa menjawab sepanjang apapun gitu kan, seperti itu. Ini saya tidak wajibkan, saya pilih optional. Jadi saya tidak wajibkan untuk diisi. Ini pendapat dan saran di bagian akhir. Nah, sekarang kita lakukan pengaturan conditional. Nah, apakah pernah menggunakan aplikasi e-filing ya atau e-filing? Saya klik di sini ya, di area ini. Kemudian saya tambahkan di sini buka bagian berdasarkan jawaban. Ini penting, saya ulangi lagi ya, Anda pilih ya pertanyaan apakah pernah menggunakan aplikasi e-filing, karena ini sangat berpengaruh ya ke langkah berikutnya gitu kan, sebagai conditional. Apabila kondisinya terpenuhi, dia akan lanjut kemana ya, atau melaksanakan yang mana. Jadi saya pilih di sini buka bagian berdasarkan jawaban, sehingga keluar ya alternatif jawaban. Kalau saya menjawab ya, lanjut ke bagian mana. Kebetulan kalau misalkan saja saya memilih ya, memang betul lanjut ke bagian 2 ya, yaitu mengisi tanggapan aplikasi e-filing di sini ya. Tetapi kalau saya jawab tidak, berarti belum pernah menggunakan aplikasi e-filing. Di sini jawabannya harus langsung ke pendapat dan saran. Jadi tidak boleh ke bagian 2. Jadi saya pilih ini. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah ya, ini juga wajib diisi. Saya coba preview, pratinjau. Oke. Nah, di sini misalkan saya pilih di sini pria, kemudian usianya 45, S1. Di sini pilihannya. Kalau dijawab ya, sudah dapat dipastikan dia masuk. Kalau saya jawab ya, berikutnya kan lanjut ke pengisian pertanyaan tertutup berupa skala Likert. Ke sini kan, kembali. Tetapi kalau misalkan saja saya jawab tidak di sini, saya jawab tidak nih, kemudian berikutnya, maka dia langsung ke
meminta pendapat dan saran Anda tentang aplikasi e-filing walaupun belum pernah menggunakan. Itu yang membedakan. Jelas ya? Oke, nah sekarang saya tutup, saya lanjutkan. Nah, sekarang supaya tampilan daripada kuesioner ini lebih menarik, saya mau menggunakan tema di sini. Ya, saya pilih tema, ya. Anda boleh pilih warnanya secara manual. Saya pilih warna hijau, kemudian warna latar belakangnya apa, jenis hurufnya, gaya fontnya mau apa. Kalau saya pilih formal, ini bentuk formal. Kalau saya pilih dekoratif seperti ini, jadi tidak jelas mungkin. Ini kalau funny, ya, lucu. Saya pilih dasar aja, karena ini adalah kuesioner formal. Jadi saya pilih dasar, tapi Anda juga dapat menggunakan pilihan gambar, tema header yang disediakan oleh Google Form, atau Anda siapkan banner header untuk untuk kuesioner Anda. Ya, saya pilih gambar. Kebetulan saya belum menyiapkan banner ya header untuk formulir yang saya rancang. Jadi saya menggunakan tema yang disediakan oleh Google Form aja. Jadi ini kalau mau mengunggah foto gambar yang sudah Anda siapkan untuk Google Form, tapi saya memilih tema yang sudah ada. Kategorinya kantor dan sekolah ya. Misalkan ini kan banyak, ada kategori ilustrasi, kategori makanan dan lain-lain. Saya pilih kantor dan sekolah. Misalkan saya pilih paling bawah, saya pilih ini misalkan saja. Oke, kemudian saya pilih sisipkan, insert. Tunggu sampai temanya masuk. Nah, otomatis kalau Anda memilih tema tertentu, dia akan memakai kombinasi warna tema yang dipilih oleh Anda, seperti ini. Ini tampilan temanya. Kalau sudah, Anda bisa tutup, kita coba preview. Kalau Anda perhatikan sekarang, tampilan sudah lebih menarik, gitu kan? Tampilan sudah lebih menarik, seperti ini. Ini section pertama. Ini adalah nanti Anda tidak bisa lanjut ke section berikutnya atau bagian berikutnya. Kenapa? Karena semua pertanyaan di bagian 1, di section 1, itu wajib diisi. Oke. Nah, berikutnya saya ingin memodifikasi sedikit mengenai pertanyaan yang ada di bagian 2, yang di sini. Ya, pertanyaan yang ada di bagian 2. Ya, saya simpan di pertanyaan yang terakhir ya dari variabel persepsi manfaat ya. Nah, saya ingin lanjut ke variabel keamanan atau security di sini ya, keamanan atau security. Nah, untuk keamanan dan security ini saya kebetulan ingin menggunakan pertanyaan tambahan berupa kolom ya, tidak menggunakan langsung skala linear atau skala Likert. Berarti saya simpan di posisi pertanyaan terakhir di bagian 2. Saya pilih plus di sini. Oke, nah saya pilih plus, ini pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk variabel keamanan, security. Nah, di sini saya ketikkan keamanan, misalkan saja, keamanan penggunaan maksudnya, keamanan, oke, ya, keamanan. Nah, kebetulan di sini saya tidak mau memakai skala linear atau skala Likert. Saya ingin memakai kotak pilihan ganda. Nah, kalau Anda pilih kotak pilihan ganda, bedanya dengan skala Likert, kalau skala Likert itu satu pertanyaan, satu pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pertanyaan yang kedua juga skala Likert yang berikutnya. Begitu terus. Jadi ada 3 pilihan pada 3 pertanyaan yang berbeda. Tetapi kalau menggunakan kisi pilihan ganda berupa kolom, maka Anda dapat lebih cepat di dalam pengelompokan pertanyaan dalam satu variabel. Kebetulan variabel yang ingin saya tanyakan adalah variabel keamanan dengan indikatornya ada 3 aplikasi e-filing ini aman sampai dengan terjaminnya kerahasiaan. Nah, untuk itu pertanyaan ini saya copy langsung 3-3-nya. Kalau tadi kan satu-satu ya, saya simpan di baris. Jadi otomatis 3 pertanyaan langsung tersimpan dalam satu kelompok variabel keamanan atau security. Kolom jawabannya saya ketikkan 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau Anda mau menggunakan kisi pilihan ganda berupa kolom. Ya. Nah, kita coba lihat, ini wajib diisi. Oke. Nah, kita lihat bedanya dengan yang pertanyaan yang memakai skala Likert satu persatu. Ya. Oke, saya preview, pratinjau. Tampilannya sebagai berikut. Saya pilih di sini pria, usianya 25, pendidikannya S1, kemudian apakah pernah menggunakan e-filing? Anda jawab ya. Berikutnya, ini pertanyaan
untuk pertanyaan variabel yang pertama. Saya jawab sebagai berikut. Dan ini pertanyaan variabel yang kedua tentang variabel keamanan. Dengan indikator pertanyaannya ada 3 langsung dalam satu pertanyaan keamanan pemanfaatan aplikasi e-filing. Sehingga Anda bisa jawab misalnya ini 4, kemudian ini 5, ini 3. Nah, ini keuntungannya adalah terkelompok. Ya, keuntungannya terkelompok per setiap variabel gitu kan. Jadi indikator pertanyaannya per setiap variabel itu terkelompok. Nah, terserah Anda boleh melakukan memilih keputusan apakah mau memakai skala Likert dengan pertanyaan satu persatu seperti ini, apakah mau dikelompokkan per variabel pertanyaan sehingga indikatornya terkelompok dalam satu tempat. Nah, kalau sudah di sini berikutnya ya, masuk ke langkah berikutnya meminta saran dan pendapat ya. Kemudahan misalnya saja kemudahan bagi pengguna harus lebih ditingkatkan misalkan saja. Ini hanya contoh, saya pilih kirim. Dengan cara seperti ini, maka sekarang ya pratinjau dari atau preview daripada formulir kuesioner Anda sudah tersimpan. Ya, oke, sudah tersimpan. Kita coba lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, ya kirim tanggapan lain sebagai contoh. Di sini berikutnya wanita, umurnya 28, di sini D3, kemudian pilihannya ya pernah menggunakan. Berikutnya ya oke, pertanyaan yang pertama di sini netral, kemudian ini cukup baik sangat setuju, ini netral. Nah, kemudian dari sisi keamanan karena mungkin kurang memahami netral, kemudian netral merasa terjamin kerahasiaan dipilih 4 misalkan. Kalau sudah berikutnya ya. Nah, kemudian pendapat dan saran ini tidak wajib diisi, makanya tidak ada tanda bintang ya, tidak ada tanda bintang. Jadi Anda boleh isi, boleh tidak. Misalkan saja di sini cukup membantu gitu kan, misalnya cukup membantu. Nah, pertanyaan terbuka ini sebenarnya dibutuhkan ketika nanti Anda melakukan pengolahan data menggunakan SPSS atau menggunakan aplikasi Amos, Lisrel atau apapun. Ketika Anda melakukan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian uji hipotesa, kesimpulan akhir kadang-kadang membutuhkan analisis terhadap profil responden dan juga tanggapan-tanggapan dari responden terhadap hipotesa yang Anda uji, baik itu hipotesanya diterima maupun ditolak ya. Oke, saya pilih kirim. Setelah dipilih kirim, oke, saya anggap selesai. Anda memasukkan data, contoh data pengisian kuesioner. Nah, kalau sudah ya saya tutup ya pratinjaunya, previewnya, kita kembali ke tampilan desain daripada form kuesionernya. Nah, di sini kalau Anda lihat, di sini saya punya respon. Saya pilih respon, maka di sini kelihatan responnya. Ada 3 tanggapan sebagai contoh. Ya, ternyata di sini wanita ada 2 yang menjawab, kemudian pria 1. Ini usianya ada yang sama, ya, usianya ada yang sama, 28 tahun. Ini tingkat pendidikannya, ada yang D3, ada yang S1. Kemudian ini apakah pernah menggunakan e-filing? Kebetulan di sini pernah menggunakan. Ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Seperti ini. Ini jawabannya. Dan ini adalah tanggapannya. Ya, kebetulan dari 3 tanggapan, 1 tidak memberikan tanggapan. Ya. Nah, kalau Anda ingin melihat hasil rekapnya dalam bentuk format spreadsheet, ya, yang nantinya Anda pindahkan ke lembar kerja Microsoft Excel, yang selanjutnya Anda tinggal pakai lembar kerja Microsoft Excel tersebut untuk diolah lebih lanjut menggunakan program aplikasi statistik ya, seperti SPSS ataupun untuk Amos atau Lisrel ya, atau apapun ya. Anda tinggal pilih ini, membuat spreadsheet, keluar kotak dialog yang menanyakan apakah bermaksud membuat spreadsheet baru. Oke, kita beri nama misalnya saja kuesioner e-filing. Oke, saya pilih buat. Tunggu ya. Ini loh tampilan dalam tampilan Google Sheet ya, Google Sheet sebagai berikut. Respondennya menjawab pada
tanggal sekian, jam sekian. Ini jenis kelamin yang menjawabnya, respondennya, usianya. Ini tingkat pendidikannya, apakah pernah menggunakan? Iya, ya. Jadi nanti yang tidak pernah menggunakan pun akan ikut ditampilkan di sini. Ini jawaban respondennya, ya. Anda lihat yang 3 pertanyaan ini menggunakan skala Likert langsung, tetapi yang mulai dari sini, mulai dari keamanan ini, ya sama tuh jawabannya ini, mulai dari keamanan ini sampai dengan keamanan ini, atau kolom I sampai dengan K, itu menggunakan pilihan ganda berupa kolom, dan ini terkait dengan pendapat dan saran, ya kira-kira seperti itu. Nanti data ini Anda tinggal rapihkan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk diolah lebih lanjut memakai aplikasi seperti SPSS tadi, Amos, Lisrael dan lain-lain. Saya tutup dulu. Kita kembali ke desain ke sini. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pengaturan setting tambahan sebelum kita sharing atau kita share kepada para responden. Yang pertama Anda pilih ini, setelan. Di pilihan setelan ini, pertanyaan yang umum yang dapat Anda lakukan pengaturannya adalah apakah Anda bermaksud juga mengumpulkan alamat email daripada responden. Nah, kalau memang Anda membutuhkan itu, Anda bisa pilih kumpulkan alamat email. Nah, tetap ini terutama kalau Anda membuat kuesioner yang ditujukan kepada sampel ataupun populasi yang betul-betul Anda kenal baik gitu kan. Tetapi kalau yang sifatnya terbuka, umum, siapapun yang ingin mengisi kuesioner Anda, mungkin Anda harus dipikirkan oleh Anda apakah butuh nggak alamat email ini. Karena ada sebagian responden keberatan untuk mengisi alamat emailnya, gitu kan. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Saya tidak akan menggunakan kumpulkan alamat email. Karena kalau ini dicentang, maka responden wajib menginputkan alamat email ya untuk konfirmasi bahwa dia benar mengisi kuesionernya. Ya, sementara saya tidak pilih. Kemudian batasi ke satu tanggapan. Saya centang. Artinya satu responden yang sama itu hanya boleh mengisi 1 kali. Ya, satu responden sama hanya boleh mengisi 1 kali. Tetapi ini hanya bisa pilihan ini ya, pembatasan ini hanya bisa dilakukan kalau Anda mengumpulkan alamat email. Jadi dia akan mengeceknya berdasarkan emailnya. Kalau email yang sama digunakan, dia tidak bisa mengisi ulang. Tapi kalau memakai email yang berbeda, dia bisa mengisi kuesioner tersebut gitu kan. Oke, ya ini saya tidak batasi dulu sementara untuk contoh. Kemudian responden boleh mengedit ya kalau ada kesalahan, juga bisa melihat hasilnya. Ini bisa dicentang. Ini sementara saya abaikan dulu. Kemudian presentasinya di sini tampilkan status progres, ini boleh ditampilkan. Jadi nanti dia berada di posisi section 1 atau bagian 1, bagian 2, bagian 3-nya kelihatan. Acak urutan pertanyaan, saya sarankan tidak usah diacak kecuali untuk ujian tengah semester, untuk UAS, kuis, itu boleh soalnya diacak. Tapi kalau untuk pertanyaan kuesioner terkait dengan indikator per variabel, jangan diacak karena nanti malah membingungkan responden gitu kan. Nah, ini jadi tidak diacak. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Oke, nah di sini tanggapan Anda telah direkam di sini. Kalau misalkan saja responden telah mengisi data, Anda bisa memberikan ucapan terima kasih di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Misalkan cukup seperti itu. Nah, kemudian karena ini bukan kuis, kita abaikan yang terkait dengan kuis. Saya simpan. Kemudian kita masuk ke pilihan kirim. Kita masuk ke pilihan kirim. Di pilihan kirim ini, apakah link ya kuesioner ini mau disampaikan lewat alamat email? Kalau Anda punya kumpulan alamat email rekan kerja, punya grup yang pemakai daripada e-filing ya berbasis aplikasi gitu kan, Anda punya alamat emailnya, Anda boleh tinggal Anda ketikkan mau dikirim ke alamat email mana ya, berikut serta dengan formnya. Tetapi sebagai attachment-nya. Tetapi kalau ternyata ingin disampaikan secara terbuka, yang penting adalah pemakai e-filing gitu kan, Anda bisa memilih pilihan link ini yang gambar link. Anda pilih gambar link, maka akan keluar informasi tautannya. Nah, Anda tinggal salin informasi tautan ini. Tetapi kalau informasi tautan ini terlalu panjang, Anda bisa pilih perpendek URL, dicentang perpendek URL sehingga alamat linknya menjadi lebih singkat, baru Anda salin gitu. Nah, kalau ingin lebih spesifik lagi, misalnya kuesioner aplikasi e-filing misalnya saja. Nah, Anda boleh copy
tautan ini Anda modifikasi menggunakan aplikasi Bitly, ya, kira-kira seperti itu. Saya salin, ya, kemudian saya tutup, ya, kembali ke sini. Setelah disalin, Anda bisa bagikan link tautan tersebut ke berbagai media sosial, apakah melalui WA, melalui Line, melalui Facebook, ya, kemudian juga melalui media sosial lainnya, ataupun tadi melalui email, ya, supaya responden yang Anda targetkan sebagai sampling di dalam penelitian Anda bisa terpenuhi. Jelas?